Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali teman-teman bersama dengan Ibu Yulia Ramdinawati. Hari ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Baiklah, kita sama-sama buka dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sistem sirkulasi manusia sebenarnya terdiri menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah dan sistem limfatik. Sistem peredaran darah berfungsi untuk mensuplai oksigen, sari-sari makanan ke seluruh jaringan tubuh, dan juga membawa kebalikannya gas CO2 dan sisa-sisa metabolisme untuk tubuh. Selain menjaga suhu tubuh dan mendistribusikan hormon-hormon, sistem peredaran darah pada manusia memiliki fungsi-fungsi yang vital. Sedangkan sistem limfatik itu memiliki beberapa fungsi juga, yaitu membawa cairan interstisial, membawa lemak, dan juga sebagai sistem pertahanan tubuh pada manusia. Pada kali ini kita akan membahas sistem peredaran darah manusia terlebih dahulu. Pada peredaran darah manusia ada beberapa organ yang berperan penting. Yang pertama yaitu adalah organ darah, ya. Darah ketika diberikan putaran, maka dia akan terpisah menjadi dua, yaitu cairan darah yang disebut plasma darah yang warnanya kuning ini, dan sel-sel darah merah bawah isinya, yaitu yang di bawahnya. Sel darah plasma darah isinya tidak hanya berupa air, tetapi ada kandungan yang lain seperti ion, asam amino, glukosa, dan cairan-cairan elektrolit yang penting bagi tubuh. Sedangkan sel darah merah seperti yang pernah kita bahas di bab sebelumnya itu dibagi menjadi tiga. Ada sel darah merah, eritrosit, ada sel darah putih, leukosit, dan ada keping darah atau trombosit. Sel darah merah atau eritrosit adalah berbentuk atau berukuran bikonkav, ya. Ini dilihat dari tampak depan dan ini dari tampak samping. Eritrosit adalah sel darah yang tidak memiliki inti sel berukuran 2-8 mikrometer dan juga jumlahnya berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Di dalam eritrosit terkandung hemoglobin yang berfungsi mengikat oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Itu adalah sel darah merah. Kemudian sel darah putih atau leukosit itu dibagi menjadi dua, yaitu granulosit dan agranulosit. Granulosit adalah sel darah putih yang memiliki granula atau bintik-bintik. Nah, ada 3 macam granulosit. Yang pertama adalah neutrofil, biasanya bersifat netral, ya, bersifat netral, biasanya berperan dalam infeksi dan bisa fagosit atau memakan sel-sel kuman. Kemudian ada basofil, dia bersifat basa karena akan berwarna biru ketika ditetesi oleh eosin. Kemudian dia juga berperan dalam proses penggumpalan darah, mengandung heparin begitu, sehingga dia juga berperan dalam proses infeksi. Kemudian ada yang ketiga adalah eosinofil, ya, dia bersifat asam dan juga berperan dalam infeksi karena dia fagosit atau dapat memakan kuman. Itu yang granulosit. Kemudian yang B itu adalah agranulosit. Itu sel darah putih yang tidak bergranula. Ada 2 macam, yaitu limfosit dan monosit. Limfosit dibagi menjadi 2, limfosit B dan limfosit T. Keduanya berperan untuk menghasilkan antibodi dalam tubuh. Sedangkan monosit yang biasanya leukosit yang berukuran besar, mempunyai inti sel juga satu di tengah. Monosit ini biasanya juga bersifat amuba, dapat bergerak. Beda dengan limfosit, dia diam saja, tapi kalau monosit dia dapat bergerak untuk memfagosit atau memakan kuman-kuman atau bibit penyakit. Nah, itu adalah leukosit, ya, atau sel darah putih. Keduanya, leukosit ini berperan dalam sistem pertahanan tubuh. Kemudian yang ketiga adalah trombosit atau keping darah. Keping darah ini berukuran sangat kecil dan bermacam bentuknya, berfungsi untuk pembekuan darah, begitu ya.
trombosit ketika kita mengalami luka, maka trombosit ini darah akan keluar sehingga trombosit dikeluarkan. Akibatnya dia akan menghasilkan enzim yang namanya trombokinase. Trombokinase ini akan mengubah protein di dalam darah yang namanya protombin menjadi trombin dengan bantuan vitamin K dan ion kalsium gitu. Kemudian trombin ini akan mengubah protein juga fibrinogen menjadi benang-benang fibrin yang akan mengikat sel darah merah sehingga tidak jadi keluar dari dalam tubuh. Nah, disitulah terjadi pembekuan darah. Kalau lukanya masih di daerah luar otot, maka biasanya pembekuan darah akan lebih cepat terjadi. Tetapi kalau sampai dalam, biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama terjadinya proses pembekuan darah. Berkaitan dengan darah, kita kenal dengan adanya yaitu golongan-golongan darah ya. Yang kita sering sebut adalah golongan darah AB. Sebenarnya golongan darah ada beberapa macam. Ada golongan darah sistem ABO, sistem Rhesus, dan sistem MN begitu ya. Yang kita akan bahas kali ini adalah sistem ABO. Dalam golongan darah sistem ABO, darah dibagi menjadi 4 macam golongan berdasarkan adanya agglutinogen dan agglutinin. Agglutinogen adalah antigen yang terdapat dalam inti sel, dalam sel darah, sedangkan agglutinin adalah antibodi yang terdapat di dalam plasma darah. Dari adanya agglutinogen dan agglutinin, maka dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama golongan darah O. Ya, golongan darah O ini kita lihat dia tidak memiliki antigen sama sekali, tetapi dia mempunyai antibodi A dan antibodi B. Ini yang mengakibatkan golongan darah O, karena tidak punya antigen sama sekali, dia bisa mendonorkan darah ke golongan darah yang lain. Jadi biasanya disebut donor universal. Ya, karena dia bisa mendonorkan ke golongan darah A, B, AB maupun O tersendiri sebagian besar. Tapi sayangnya, karena dia memiliki antibodi A dan antibodi B, maka O tidak bisa diberikan sembarangan transfusi darah selain dari golongan darah O lagi, begitu. Kemudian ada golongan darah A. Golongan darah A mempunyai antigen A dan antibodi B, maka dia tidak bisa dikasih golongan darah B karena ada antibodinya, begitu ya. Atau golongan darah AB karena ada antibodi B juga di golongan darahnya. Golongan darah B kebalikannya mempunyai antigen B dan antibodi A. Golongan darah AB mempunyai antigen A dan B tapi tidak punya antibodi. Ini yang mengakibatkan golongan darah AB bisa menerima golongan darah dari golongan darah yang lain, yang manapun, karena dia tidak punya antibodi A maupun antibodi B. Makanya golongan darah AB disebut juga golongan darah resipien universal, ya, dapat menerima golongan darah dari yang lain. Jadi ini macam-macam golongan darah, dan biasanya kita bisa mengetahui golongan darah dari masing-masing orang dengan menggunakan uji serum golongan darah. Kalau terjadi agglutinasi, penggumpalan, berarti ini kita bisa lihat ya, atau tidak terjadi agglutinasi. Golongan darah A, jika dikasih anti A dia menggumpal, kalau dikasih anti B dia tidak menggumpal, begitu. Golongan darah B dikasih anti A dia tidak menggumpal, dikasih anti B dia menggumpal. Golongan darah AB dikasih dua-duanya dia menggumpal. Makanya golongan darah AB disebut tidak bisa mendonorkan darah ke sembarangan orang ya. Kalau golongan darah O ya, dikasih anti A dan anti B dia tidak menggumpal. Makanya dia bisa mendonorkan darah ke semua golongan darah. Nah, ini kaitannya dengan darah. Oke, kalau gitu kita lanjut. Organ yang kedua dalam sistem peredaran darah adalah jantung. Jantung adalah organ kedua yang berperan dalam peredaran darah manusia. Sebenarnya ukurannya sebesar satu kepalan tangan si pemiliknya. Letaknya agak di tengah, sebelah kiri sedikit. Nah, jantung manusia dilapisi oleh 3 lapisan, yaitu perikardium, miokardium, dan endokardium. Jantung kita terdiri dari 4 ruangan, yaitu ada serambi kanan atau di sini disebutnya atrium kanan, ada bilik kanan atau ventrikel kanan,
ada serambi kiri, atrium kiri, dan ventrikel kiri atau bilik kiri. Atrium dan ventrikel kanan itu dipisahkan oleh 3 katup yang biasanya disebutnya trikupsit. Sedangkan atrium kiri dengan bilik kiri itu dipisahkan oleh 2 katup, biasanya disebutnya bikupsit. Begitu. Ketika jantung berkontraksi, maka darah akan dipompa keluar. Nah, ini biasanya disebut sistol. Sedangkan ketika jantung relaksasi, darah dipompa masuk ke dalam, makanya disebutnya diastol. Kita sering mendengar istilah ini sebenarnya ketika kalau ke rumah sakit ada pengukuran darah. Berapa tekanan darahnya gitu kan? Ada 120/80. Nah, itu sebenarnya menunjukkan 120 itu menunjukkan tekanan sistolnya dan di 80 menunjukkan diastolnya. Normalnya adalah memang 110 untuk sistol, 110 sampai 120. Sedangkan diastolnya biasa 80 sampai 90 begitu. Itu adalah organ jantung. Oke. Agar lebih jelas, kita akan langsung masuk ke peredaran darah manusia. Gitu ya. Peredaran darah manusia, kita lihat di sini ada serambi tadi ya, serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, bilik kiri. Bagaimana sih jalannya peredaran darah pada manusia? Kita lihat bahwa darah ada 2 warna di sini ya, ada yang warna biru dan warna merah. Warna biru menunjukkan darah itu membawa kandungan CO2. Sedangkan yang warna merah menunjukkan darah membawa kandungan O2. Kita lihat di sini, darah dari tubuh itu dibawa masuk ke jantung, masih berwarna biru ya, berarti banyak mengandung CO2. Ini masuk melalui vena cava, yaitu pembuluh darah yang namanya vena cava, dibawa masuk ke dalam serambi kanan. Nah, ini ya serambi kanan. Kemudian dari serambi kanan dibawa ke bilik kanan atau ventrikel kanan. Nomor 1 nih. Lalu darah yang banyak CO2 ini dikirim ke paru-paru. Lewat mana? Lewat nomor 2, yaitu arteri pulmonalis. Nah, dibawa ke paru-paru oleh arteri pulmonalis. Buat apa? Di paru-paru inilah, lihat perubahan warna ya, terjadi pertukaran CO2 dengan O2 hasil pernafasan. Maka darah menjadi berwarna merah karena mengandung O2. Darah yang banyak mengandung oksigen ini akan dikirim lagi dari paru-paru kemana? Ke dalam jantung lagi, lewat vena pulmonalis nomor 4. Dikirim lewat jantung. Sama yang paru-paru kiri juga bawa masuk lagi ke jantung. Masuknya kemana ke jantung? Di ruangan yang ketiga, yaitu serambi kiri. Nah, ini nomor 5 nih, serambi kiri. Lalu darah didorong masuk ke bilik kiri, nomor 6. Lalu dari bilik kiri, darah dipompa keluar melalui aorta, nomor 7. Itu dipompa ke seluruh tubuh. Nah, dari seluruh tubuh ini ada dibagi 2 ke bagian atas, yaitu kepala, dada, tangan, dan dibagi ke bagian bawah ya, bagian bawah seperti kaki ya, ginjal dan lain sebagainya. Nanti di jaringan tubuh ini, nah dimasukkan, dikirimkan O2 nya, lalu darah akan membawa CO2 hasil sisa metabolismenya, dibawa lagi melalui vena, pembuluh vena, masuk lagi ke jantung dan mengalami peristiwa yang tadi. Jadi kalau ibu ulangi, masuknya darah lewat vena cava ke pertama serambi kanan, bilik kanan, melalui arteri pulmonalis ke paru-paru, lalu melalui vena pulmonalis ke jantung lagi ke serambi kiri, bilik kiri, lalu ke aorta dan ke seluruh tubuh. Ya, itu adalah urutan dari peredaran darah. Nah, kita lihat ada pada serambi kanan dan bilik kanan darah masih mengandung CO2, sedangkan pada serambi kiri dan bilik kiri darah sudah mengandung O2. Inilah fungsi dari katup dari tadi trikupsit maupun bikupsit adalah membantu mencegah agar darah tidak kembali balik arah begitu, sehingga tetap hanya jalan satu arah. Nah, ini adalah pembuluh darah, peredaran darah. Sekarang kita lihat ke organ yang ketiga, yaitu pembuluh darah.
Yang tadi kita lihat ya, pembuluh darah ini udah disebut-sebut ya tadi ya, ada vena, vena cava, ada arteri pulmonalis, vena pulmonalis, ada aorta. Nah, apa sih itu mereka? Nah, mereka adalah pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu dibagi menjadi 3, ada arteri, vena, dan kapiler. Nah, arteri dan vena, nah ini dibagi, nanti kita akan lihat perbedaannya. Dari pembagian besarnya, dari urutan ukurannya, urutan yang paling besar dari arteri adalah aorta, kemudian arteri, baru yang terakhir arteriol. Sedangkan vena, ukuran yang paling besar adalah vena cava, tadi tuh yang masuk ke jantung ya. Lalu ada vena, ukuran yang lebih sedang, dan yang paling kecil venula. Nah, perbedaan yang signifikan antara ketiga pembuluh darah ini kita lihat dalam bentuk tabel. Nah, kita lihat apa bedanya arteri dan vena dulu ya. Ada dinding sel. Dari dinding selnya, arteri memiliki dinding sel tebal dan elastis, sedangkan vena tipis dan kurang elastis. Aliran darah. Nah, kita lihat aliran darah arteri itu meninggalkan jantung. Nah, kita masih ingat tadi arteri pulmonalis itu meninggalkan jantung menuju paru-paru. Terus aorta juga meninggalkan jantung menuju seluruh tubuh. Vena kebalikannya, yaitu menuju jantung. Tadi kita lihat vena cava menuju jantung, vena pulmonalis dari paru-paru menuju jantung juga. Tekanan darahnya, ini kaitannya sama letaknya ya. Tekanan darahnya kuat arteri ini. Kalau terpotong dia memancar. Nah, jadi kalau yang kepotongnya adalah arteri, itu nama lainnya adalah nadi. Kalau kita biasa suka nyebutnya nadi ya. Jika kepotong pembuluh darah nadi ini, maka bisa mancrot begitu ya, mancar. Tapi kalau vena, dia karena tekanannya lemah, jadi kalau terpotong itu dia akan merembes. Biasanya kita suka kalau masak suka teriris, nah biasanya tetesan darahnya akan menetes. Nah, ini biasanya yang terkena adalah pembuluh venanya begitu. Kemudian darahnya, kandungan oksigennya, kalau arteri lebih banyak mengandung oksigen. Aorta, arteri dari tubuh itu banyak mengandung oksigen, kecuali ada kecualinya, yaitu arteri pulmonalis ya. Arteri pulmonalis kan membawa darah yang banyak mengandung CO2. Vena itu lebih banyak yang mengandung CO2, kecuali vena pulmonalis karena dia dari paru-paru, jadi bawa banyak oksigen. Kemudian letaknya, arteri letaknya agak dalam, jadi kalau kita mau mencari nadi, biasanya ini di leher agak ditekan sedikit baru terasa denyut, atau di tangan kita agak ditekan di dalam agak terasa. Tapi kalau vena itu bisa terlihat, nah di tangan kita itu ada pembuluh-pembuluh warna biru ya, nah itu ada pembuluh vena, lebih dekat ke permukaan. Lalu klepnya, arteri hanya satu, sedangkan vena banyak seluruh tubuh. Nah, yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Kapiler ini adalah gabungan antara arteri dengan vena. Dia ukurannya sangat kecil, tipis, dan permeabel dinding selnya. Kemudian tekanannya sedang, banyak mengandung O2 karena disitulah terjadi pertukaran O2 dengan CO2. Kemudian dia letaknya antara arteri dengan vena. Jadi gabungan antara arteri, pertukaran arteri yang membawa O2 dengan vena. Jadi hanya ada satu tempat sel darah yang bisa lewat, sehingga memudahkan terjadinya difusi oksigen. Klep tidak punya, gitu ya. Nah, itu mengenai pembuluh darah yang ketiga. Lalu kita kali ini akan bahas macam-macam sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada makhluk hidup itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu peredaran darah terbuka, di mana darah tidak selalu melalui pembuluh seperti pada serangga, dan sistem peredaran darah tertutup, di mana darah selalu melalui pembuluh seperti pada kita. Pada peredaran darah tertutup itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu peredaran darah ganda dan peredaran darah tunggal. Peredaran darah ganda, di mana darah itu melalui jantung 2 kali, 2 kali ya. Sedangkan peredaran darah tunggal, darah melalui jantung hanya 1 kali. Tadi kita kalau manusia berapa kali tuh lewat jantung? Ya, kita melalui jantung 2 kali, maka kita termasuk peredaran darah ganda. Apa saja yang 2 kali itu? Nah, kita lihat ada 2 macam sistem peredaran darah ganda, yaitu yang pertama peredaran darah pulmona atau pendek, di mana dari jantung ke paru-paru ke jantung.
tadi ya, dari bilik kanan kemudian lewat ke paru-paru, pertukaran oksigen, lalu balik lagi ke jantung. Itu disebut peredaran darah pulmoner atau pendek ya, karena dekat arahnya tuh. Sedangkan yang kedua, peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar atau panjang dari jantung, dari bilik kiri lalu lewat aorta diedarkan ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Nah, itu peredaran darah sistemik. Nah, kalau kita berarti maksudnya adalah peredaran darah ganda karena punya dua yang berlangsung secara sekaligus, pulmoner maupun sistemik, dan juga kita peredaran darahnya tertutup. Gitu ya. Kalau kita bisa lihat gambarnya di sini. Kemudian, selain peredaran darah pada manusia, sistem sirkulasi juga membahas tentang sistem limfatik. Apa itu limfatik? Nah, sistem limfatik ini adalah sebenarnya terdiri dari 3 bagian organ, yaitu cairannya, cairan limfe, ada pembuluhnya, dan ada kelenjarnya. Apa fungsi dari sistem limfatik ini? Fungsinya yang pertama adalah sebagai aliran cairan di dalam tubuh interstisial. Dan yang kedua, mencegah infeksi karena sebenarnya cairan limfa itu mengangkut banyak sel darah putih. Begitu. Jadi membantu dalam pertahanan tubuh. Kemudian yang ketiga, untuk pengangkutan lipid. Makanya sistem limfa ini disebut juga peredaran darah getah bening. Jadi warnanya bening gitu ya. Hanya mengandung antibodi sel darah putih dengan lemak begitu. Jadi cairan limfa ini lebih banyak berisi sel darah putih dan lemak. Fungsi utamanya tadi memfilter dan memberantas darah dari bibit penyakit, walaupun ada fungsi yang lain. Ada 2 macam pembuluh darah limfe, yaitu ductus lymphaticus dexter dan ductus thoracicus. Gitu. Kita lihat pada seluruh tubuh ini ada pembuluh darah yang beredar seluruh tubuh, dan juga ada kelenjarnya atau nodus-nodusnya. Nah, kita sering lihat ada benjolan-benjolan gitu ya, itu sebenarnya adalah nodus, kalau kita bisa menyebutnya terminal, di mana terjadi produksi sel darah putih. Biasanya kalau terjadi infeksi pada bagian atas, maka kelenjar limfa ini akan membengkak. Itu dia untuk menghasilkan lebih banyak sel darah putih untuk membunuh infeksi itu, membunuh kuman yang masuk begitu. Jadi kalau terjadi ada benjolan di ketiak atau di selangkangan, itu menunjukkan ada infeksi di daerah situ. Gitu ya. Sebenarnya kalau tidak parah, dia akan hilang dengan sendirinya. Itu normal karena dia akan memproduksi lebih banyak sel darah putih untuk melawan infeksi tersebut atau kuman yang masuk begitu. Jadi ini adalah pembuluh getah bening. Kemudian pada peredaran darah ini ada beberapa kelainan atau penyakit yang bisa diderita oleh manusia. Yang pertama, Ibu hanya menyebutkan beberapa saja ya. Nanti kalian bisa cari sendiri untuk lebih lengkapnya di literatur yang lain. Contohnya adalah yang pertama ada anemia, ya, di mana kondisi Hb itu agak kurang. Ada anemia bulan sabit, di mana bentuk sel darah merah yang harusnya bikonkav, ya, bulat, itu bentuknya seperti bulan sabit. Biasanya ini adalah faktor karena genetika, ya, turunan. Kemudian ada hemofili, di mana terjadi sukarnya darah, faktor pembekuan darahnya agak sukar, begitu ya. Ini juga bisa berkaitan dengan penyakit turunan. Ada trombositopenia, di mana jumlah trombosit sedikit, begitu. Ada leukemia, bisa kita menyebutnya kanker darah di sini, di mana jumlah sel darah putih justru lebih banyak, begitu, dibandingkan sel darah merah. Karena memang harusnya sel darah putih lebih sedikit, gitu ya. Tapi leukemia terjadi pelonjakan jumlah sel darah putih. Nah, ini yang disebut kanker darah. Ada penyakit jantung koroner. Nah, jantung itu membutuhkan sebenarnya makanan. Dia disuplai karena jantung kan mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Tapi dia juga butuh oksigen dan makanan. Nah, ada pembuluh yang khusus membawa suplai makanan dan oksigen untuk jantung, namanya arteri koroner. Nah,
kalau arteri koronaria ini tersumbat, maka akan terjadi penyakit jantung koroner. Jadi dari kata koronaria gitu ya. Lalu yang terakhir ada hipertensi, ini dimana tadi ya, ketika sistol, tekanan sistolnya lebih tinggi. Atau kita nyebutnya penyakit darah tinggi gitu. Nah, ini ada beberapa macam penyakit yang tentu saja tidak memuaskan. Kalian bisa lebih memperdalam lagi materi ini dengan mencari literatur yang lain. Begitu saja penjelasan Ibu tentang sistem peredaran darah, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jika ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.